Standby. Ada tuh, ada fotografer. Ada paparazi. Paparazi. Saya keluar dari musola berarti ikut jemaah. Ke kamar atau ke langsung aja? Langsung Pak, udah siap Pak. Tadi saya udah anu ke ibu tadi. Kalau ke kamar lain lagi nih. Langsung aja langsung. Panggil lagi langsung melonjor. Tidur. Wih, udah siap. Lanjutkan. Ini absen Pak yang keluar dari sini berarti Oh ikut iya. jemaah. Ini absen kedua nih. Kelihatan deh. Langsung apa di depan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, manfaat sehingga kita bisa hadir sini berkumpul dalam rangka untuk halal bihalal arisan silaturahim pasca haji tahun 2018. Sekaligus pembentukan panitia arisan pasca haji yang tadi malam alhamdulillah sudah terpilih Pak Kiai dari 6 kandidat. Alhamdulillah juara bertahan masih tetap Haja Suhati. Insya Allah mudah-mudahan pemilihan ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih merekatkan lagi. Mudah-mudahan ada saudara-saudara yang kita yang belum ikut mau juga ikut pasca haji ini. Adapun dalam rangkaian acara demi acara yang telah kita lalui melalui kedatangan kita sampai tadi malam setelah kita tukar kado, alhamdulillah dilanjutin setelah ba'da subuh. Harusnya tadi habis sholat subuh, tapi karena cuaca dingin lapar Pak Kiai. Mandi untuk isi masuk angin. Insya Allah mudah-mudahan pagi ini kita akan mendengar sebuah tausiah dari Ketua Yayasan KBH Arisala Bapak Kiai Fajil dengan berjudul Makna Ketua Pembina Arisala yang tausiahnya berjudul Makna dan Hakikat Aidil Fitri. Mari sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat kita jalankan atau kita maknai. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal 'aidina wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal fattahul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus Pasca Haji Angkatan 2018 yang kami hormati, yang kami banggakan, para bapak dan ibu seluruh keluarga besar silaturahmi Pasca Haji tahun 2018 yang hadir pada hari ini, khususnya pagi hari ini di apa sih namanya ini? Gazebo, Pak. Di gazebo Bumi Gati. Bumi Gumati. Bumi Gumati ini, mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, marilah para bapak dan ibu kembali kita memanjatkan puji dan syukur. Puji dan syukur kepada Allah, kita masih diberikan umur panjang. Amin. Mudah-mudahan dikasih umur panjang yang sehat dan berkah. Amin. Tapi jangan terlalu panjang banget. Kalau panjang banget malah repot itu. Kasihan yang ngurusin. Ya, mudah-mudahan umur kita panjang tapi nggak panjang banget. Sehat, berkah, dan bermanfaat. Amin. Dan kita doakan saudara kita yang sudah meninggal dunia, kemarin dihitung berapa orang? 14 orang. Sekarang di alam kubur sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin dari 14 itu akan ada yang nomor 15. Pasti itu. Bikin deg-degan, Pak. Satu saat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sholawat dan salam, marilah para bapak, ibu, dan saudara-saudara jamaah haji berbahagia, kita panjatkan keharibaan baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita sebagai pasca haji yang pernah ziarah ke makam Rasul tentu akan merasakan nikmatnya membaca salawat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan tentu ada doa yang lebih penting lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bisa ziarah ke makam Rasul lagi. Amin. Kira-kira masih mau kan? Mau. Sebelum meninggal kepin berapa kali lagi? Sebanyak-banyaknya, Pak. Penghasilnya Allah. Ya. Subhanallah. Kayak apa indahnya kita ziarah ke makam Rasul. Subhanallah, indah sekali, nikmat sekali. Dan baginda Rasul pernah mengatakan, man zaroni ba'da wafati, barang siapa yang berkunjung kepadaku setelah aku meninggal, berarti kita berkunjung ke makamnya. Man zaroni ba'da wafati, barang siapa berkunjung kepadaku ba'da wafati, setelah aku wafat, berarti kita ziarah ke makam Rasul. Ka'annama zarani fi hayati, orang itu seperti berkunjung kepadaku di saat aku masih hidup. Jadi kalau kita ziarah makam Rasul, siapa saja kita silaturahmi, sowan kepada Rasul di saat Rasul masih hidup.
syafaat, asal ziarahnya ikhlas, hatinya tulus, benar-benar lillah, maka wajibat aliyah syafaat, orang itu mesti akan aku berikan syafaat. Amin. Saya yakin kita semuanya dapat syafaat. Amin ya Allah. Syafaat itu apa? Pertolongan. Kenapa kita butuh pertolongan? Karena belum tentu amal ibadah kita menjadikan kita masuk surga tanpa pertolongan dari Rasul. Kenapa? Nggak pernah ibadah kita sempurna. Coba silakan. Kira-kira Bapak dan Ibu kapan ibadahnya sempurna sampai 100% sempurnanya? Baru tadi udah ingat. Kayaknya nggak pernah ada kayaknya. Sholat umpamanya pernah khusyuk? Dari awal sampai akhir, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, khusyuk pernah ada? Semua barang yang lupa ingat semuanya. Subhanallah. Baca Quran nggak pernah fasih. Apalagi baca Quran, subhanallah. Sulit sekali, yang pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek. Apalagi kalau bicara masalah mad, ada mad wajib, mad jaiz, mad lama-lama medan. Kapan kita baca Quran fasih dan sebagainya? Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada pertolongan Rasul, syafaat Rasul, kayaknya sulit kita masuk surga. Kenapa nggak pernah kita ibadah yang benar? Tetapi kekurangan kita itu bisa ditambal dengan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Subhanallah. Maka tolong Bapak dan Ibu, perbanyaklah membaca sholawat. Di rumah perbanyak baca sholawat. Ada kisah kecil begini. Tapi ini cerita orang-orang sufi, orang-orang yang ahli tasawuf. Ceritanya gini. Banjir besar, kira-kira 5 meter banjirnya itu. Seorang kiai itu bisa jalan di atas air. Hebat itu. Mau nggak ilmunya ini? Mau. Di atas air jalan nggak kelelep itu. Subhanallah. Jadi kayak jalan di atas aspal aja. Orang yang pada melihat heran sekali sama kiai tadi itu. Nah ini biasanya kiai-kiai ahli tasawuf ini kan punya cerita-cerita yang indah. Salah satu cerita begini, ada lagi. Rumah di Indonesia kalau Jumatan ke Mekah, pulang Jumatan kembali lagi Indonesia. Ya, ada pernah cerita begitu kan? Nah, ini ceritanya wali-wali seperti itu, termasuk wali murid. Itu. Nah itu ada seorang wali jalan di atas air. Wow. Orang semua kepengen. Yang paling kepengen anak muda. Nah anak muda ini kan bisa action itu kan, bisa bergaya, jalan di atas air, kayak main ski kira-kira. Kemudian akhirnya anak muda itu nekat ketemu kiai. Kiai, apa wiridnya, apa doanya, apa amalannya agar jalan di atas air itu bisa nggak kelelep, bisa jalan di atas air? Oh, kata kiai gampang itu, gampang. Apa kiai gampang? Baca sholawat. Gampang itu. Yang benar kiai, betul. Berapa kali kiai baca sholawat? Sehari 1000 kali aja. Oh bagus, saya amalkan. Diamalkan oleh anak muda itu. Bos, setiap hari 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli terus 1000 kali. 1000 kali itu kalau dibagi 5 waktu kan berarti sekali waktu hanya 200 kali. Subuh 200, zuhur 200, asar terus hanya 200. Ba'da sholat mesti rutin baca selawat 200. Totalnya 1000 kali dalam waktu sehari. Wah, begitu baca selawat 3 bulan, banjir besar. Besar banjir. Wah, anak muda ini girak ini. Wah, gue mau jalan di atas air. Mau uji coba. Udah 3 bulan, bener. Oh, dikasih tahu teman-teman. Saksikan teman-teman. Action nih, biasa kan anak muda sombong. Terus kayak emak-emak. Saya mau jalan di atas air. Saksikan yuk. Anak muda udah GR. Oh, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ada air, dia loncat ke atas air.
Alhamdulillah kelelep. Dia nggak bisa renang. Sehingga dia hampir sakaratul maut. Tangannya seranggahan ke sana kemari. Ya, akhirnya dia masih bisa dapat dan selamat tapi setengah mati. Nah, begitu udah ke darat, udah mulai pulih, udah beberapa saat, udah sehat kembali, muncul dendam dalam hati. Kiai tukang bohong. Biasalah anak muda begitu. Gaya mudanya, kiai tukang bohong. Katanya kalau baca selawat sehari 1000 kali bisa jalan di atas. Saya udah coba baca selawat 1000 kali, kemudian saya jalan di atas air, ternyata kelelep dan kelelep hampir mati lagi. Dendamnya ampun-ampunan, dicari kiai itu sama anak muda. Kira-kira dalam waktu seminggu baru ketemu sama kiai ya. Begitu ketemu marah bener. Kuehnya ntar aja lah. Bu, kuenya nanti Bu. Saya lagi cerita menarik masalahnya. Tapi cerita saya tetap lebih menarik kuehnya. Iya. Oke. Nanti kira-kira udah mulai ya, udah mulai butuh kue ngomong. Berarti tanda-tandanya saya berhenti itu. Baik, saya lanjut. Ketemu marah bener. Marahnya anak muda, subhanallah, marah sekali. Akhirnya kiai, namanya kiai dimarahin, senyum-senyum itu. Bukan ikut marah enggak gitu. Anak muda marah, senyum-senyum. Terus kiai kan lupa sama anak muda tadi itu. Emang kamu siapa? Saya kan yang waktu itu minta doa kiai. Waktu ketemu di mana, biasalah kiai lupa gitu. Jadi kalau ada saya agak lupa sama kalian, tolong dimaklumi. Saya kalau ketemu jamaah haji itu, mohon maaf, namanya lupa. Ada dua yang bikin saya lupa. Pertama nama, yang kedua angkatan tahun berapa dia. Tapi tahu persis kalau dia jamaah haji bareng saya. Saya paham betul itu, tapi nama suka lupa. Apalagi ibu-ibu yang udah tua, saya paling nggak paham. Udah tua aja. Kalau masih muda masih ingat. Karena kalau tua itu peotnya sama gitu. Baik. Gitu. Kan waktu saya minta doa karena bisa jalan. Oh, yang kira-kira seminggu yang lalu kamu ya? Iya Pak Kiai. Itu gimana? Cerita gimana? Kan sudah saya amalkan. Udah diamalkan, saya udah baca sholawat sehari 1000 kali. Katanya kalau ada air nggak tenggelam. Saya udah coba tenggelam Kiai ternyata. Saya hampir mati Kiai. Tanggung jawab loh. Akhirnya Kiai senyum-senyum. Ada gini, senyumnya biasalah. Di mari anak muda senyum tuh. Nggak pernah ada marah, nggak pernah ada apa. Biasa anak muda begitu. Makanya kalau anak kita agak bandel, rewel-rewel biasa aja senyum. Ya, pengalaman seperti itu. Nah akhirnya ya itu nanya, kamu udah berapa tahun mengamalkan baca selawat sehari 1000 kali? Alhamdulillah sudah 3 bulan ya, baru 3 bulan. Kamu bisa berjalan di atas air. Kalau baca selawatnya udah 30 tahun. Ini artinya apa? Hikmah yang kita peroleh dari bacaan yang kita rutin perlu waktu yang panjang. Perlu waktu panjang. Ibarat peso diasah, itu nggak bisa diasah sebentar langsung tajam. Dan pengasahannya itu terus-menerus ada rutin. Termasuk doa haji mabrur yang sudah mulai lupa itu. Contekan. Itu harus diasah terus itu. Makanya dulu pernah saya anjurkan, silakan difotokopi yang agak gede, tempel di rumah. Syukur-syukur di rumah ada tempat yang untuk sholat itu kan. Nah tempel di temboknya itu. Nah, kemudian kalau nggak bisa baca kan bisa nyontek di situ kan. Nah, walaupun nggak hafal udah baca terus ada di situ terus nggak apa-apa gitu. Itu akan lebih bagus karena apa? Kalau nggak diasah terus lama-lama akan hilang. Maka tolong Bapak dan Ibu khususnya ini yang hadir pagi hari ini,
harus bisa baca doa haji mabrur, karena itu bagian senjata yang harus kita asah terus, yang harus kita pelihara, yang harus kita miliki. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semuanya hajinya tetap mabrur. Baik, ini yang pertama. Ini kira-kira sampai jam 8. Sampai lapar, Pak. Kuliah secara lagi. Sampai lapar aja. Sampai lapar jam 6. kalau sampai lapar berarti saya udah mulai lapar. Selesai udah. Baik, itu yang pertama, berarti sesuatu ibadah akan bisa muncul hikmah dan manfaat ketika dilaksanakan dengan rutin dan waktu yang lama. Nggak bisa dalam waktu yang sebentar, bem salah bem, kemudian muncul hikmahnya. Sampai seluruh kalimah-kalimah thayyibah yang Bapak, Ibu, dan Saudara mampu laksanakan, asal dilaksanakan dengan terus-menerus dalam waktu yang lama, likulli syai'in maziyah, maka ucapan itu akan ada hikmah yang Allah akan berikan. Gak mungkin Allah perintahkan sesuatu tanpa ada hikmah yang Allah siapkan. Hanya persoalannya kadang-kadang kita ini kurang istiqomah. Ini masalahnya. Baca kalimat-kalimat itu kalau lagi ada masalah. kayak ceritanya anggota DPR Pak Cicip. Pada waktu kampanye baca rajin ayat kursi. Kursi dibaca terus. Begitu jadi DPR ayatnya hilang, tinggal kursinya. Yang benar, yang baik, membaca kalimat tertentu silahkan terus menerus. Ada masalah atau nggak ada masalah. Saya akan ngambil contoh sholat duha. Jangan sholat duha dilaksanakan ketika ekonomi lagi sulit. Jangan hanya itu, ekonomi lagi lancar pun sulit, duha terus lanjut. Ada masalah nggak ada masalah, tahajud lanjut. Gitu. Karena kalau tahajud dilaksanakan lagi ada masalah, malaikat paham itu. Malaikat paham itu. Ada lagunya, Pak. Malaikat juga tahu, Pak. Malaikat kelakuan. Lagunya ada, malaikat juga tahu, Pak. Malaikat paham. Dicing sama malaikat itu. Oh, berarti ada masalah lagi itu main tahajud. Artinya apa? Terus rutin. Nah, untuk bisa rutin, karena kita ini orang awam yang serba terbatas, maka jangan terlalu banyak yang dilakukan, tetapi istiqomah apa yang sudah kita lakukan. Contoh mamanya contoh. Ya bisanya baru duha mata tahajud, ya udah itu aja dulu lah. Rutinkan. Mungkin duha bisanya baru 2 rakaat, 2 rakaat aja dulu. Daripada 4 rakaat tapi kadang-kadang. Ya mendingan 2 rakaat tapi terus menerus gitu. Tahajud juga begitu. Daripada tahajud 6 rakaat itu seminggu sekali, mendingan tiap malam walaupun hanya 2 gitu. Berarti rutin. Imam Ghazali pernah mengatakan begini. Sekeras-kerasnya batu hitam yang besar itu, kalau setiap hari ketetesan air dalam tempat yang sama, asal netesnya tempat yang sama, maka lama-lama akan bolong juga. Padahal batunya hitam, padahal yang netes air kecil. Tetes air, tes. Tapi netesnya terus nggak pernah berhenti, dan yang ditetesin tempatnya sama. Lama-lama bolong juga. Ini kira-kira gini, mohon maaf, bahasa saya. Tapi tolong kalian jangan tersinggung kalian. Saya mau ngomong pakai bahasa asar. Segoblok-gobloknya lo. Saya udah minta maaf ya, Bapak. Maafkan ya. Kalau berdoa terus-menerus istiqomah, Allah kabulkan doanya itu. Amin. Tapi itu contohnya harus istiqomah. Nah kita ini kadang-kadang yang beristiqomahnya. Subhanallah. Mudah-mudahan habis suasana halal bihalal ini kita bisa lebih istiqomah. Dan mohon maaf, kita ini kan rata-rata udah pada tua-tua ya. Saya kira kalau nggak istiqomah nggak pantas kelihatannya. Nggak pantas itu. Karena apa? Kalau udah tua-tua begini kayaknya mau mejeng pinggir jalan. Bagi nongkrong pegang gitar. Udahlah, kita mulai istiqomah. Istiqomah
Artinya Pak berubah lah kita berubah. Bahasanya agak sering ngaca kita ngaca. Kalau rasa kadang-kadang nggak merasa tua loh. Rasanya betul nggak? Begitu ngaca, lu kok udah tua. Saya merasa tua pertamanya nih. Tadinya kan nggak merasa. Enggak, itu di jidah. Kira-kira 3 tahun yang lalu. Pas kita dong. Pas kita bareng. Barang kita dong. Setelah 18 saya umroh. Habis itu kan bimbing umroh. Di Jeddah ada peristiwa gini di Jeddah. Waktu ngantri paspor, pemeriksaan paspor, Iya. itu kan panjang sekali. Iya. Lah kok sebelah sana ada orang-orang yang dicepetin. Ya udah muda itu. Nah terus saya ternyata dimasukkan grup yang sana. Saya nanya kenapa? Ini grup tua. Ini udah tua. Gak nyadar tadinya saya. Bener-bener gak nyadar itu. Berarti waktu haji kita masih muda beliau. Iya. Itu pertama. Yang kedua, ini satu saat saya jalan-jalan ke mall sama anak saya yang bontot. Waktu itu anak saya bontot masih SD gitu kan. Begitu ketemu dengan orang ditanya, ini cucunya ya Pak? Padahal itu anak saya itu kan. Saya udah tua apa? Oh ternyata kalau melihat diri sendiri agak sulit. Tapi kalau orang lain yang lihat itu lebih mudah. Berarti ngaca kita. Ngaca. Kalau nggak gaya kita gaya rasa muda aja kan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dan istiqomah terus menerus. Mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah. Amin. Yang kedua kaitannya Idul Fitri. Bapak dan Ibu, Idul Fitri artinya kembali suci. Ini manusia itu aslinya suci semuanya, bersih. Siapapun dia yang lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Siapapun itu anaknya. Siapapun itu orang tuanya rajin sholat, anaknya fitrah, orang tuanya nggak pernah sholat, anaknya fitrah, orang tuanya non muslim pun anaknya fitrah. Berarti nggak ada anak yang salah, nggak ada. Termasuk anak yang lahir di luar nikah, itu anaknya nggak masalah itu. Yang disebut anak haram itu. Yang anak haram bukan bapak haram yang ada. Ya, ibu haram. Kalau anak haram nggak ada. Itu hanya istilah orang yang agak salah kaprah. Salah kaprah. Jadi anak haram itu nggak ada. Anak haram nggak ada. Karena kalau anak itu tahu haram dia nggak mau keluar dia. yang ada bapak haram. Maka kullu maulud yuladu alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Siapapun. Dan nggak ada dosa warisan. Nggak ada dosa warisan. Walaupun dulu Nabi Adam pernah salah, tapi kan Nabi Adam udah tobat. Tobatnya Nabi Adam doanya Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Makanya Bapak dan Ibu kalau ingin bertobat kayak Nabi Adam itu dibaca Rabbana dzolamna anfusana dan seterusnya. Itu Nabi Adam tobat itu bertahun-tahun baca itu, akhirnya diterima tobatnya oleh Allah, kemudian itu sekarang menjadi bapak kita. Pada saat dia ketemu dengan Hawa dan melahirkan ada Qabil dan Habil, tobatnya sudah diterima. Berarti apa? Nggak ada warisan dosa. Kembali kita bersih, suci, semua manusia dalam keadaan suci. Kapan manusia itu mulai bersih? 4 bulan waktu ada di kandungan ibu. Ibu pada waktu hamil 4 bulan itu ruh dimasukkan oleh Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika kau sempurnakan janin 4 bulan, aku tiupkan ruh dari aku, faqa'u lahu sajidin, maka ruh itu sujud. Sehingga ibu yang normal, anak janin dalam keadaan normal, maka dia kepalanya di bawah, sujud. Kalau kepalanya di atas namanya sumsam. Maka normalnya orang mau sujud. Orang kalau nggak mau sujud itu namanya Sungsang. Maka ibu-ibu yang nggak mau sholat, nggak mau sujud namanya bu sumsam. Nggak normal itu. Faqa'u lahu sajidin
fitrah itu tunduk mau sujud kepada Allah, maka normalnya manusia sujud sholat. Kalau nggak sholat, nggak normal. Maka tolong Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau lagi males sholat, berarti lagi Susah. Mamanya mohon maaf, Pak, yang punya suami, suaminya lagi males sholat. Itu panggilannya udah beda, Pak Sungsang. Bapak yang punya istri, istrinya lagi malas sholat, namanya Sungsang. Istri Korea dong. Susah. Ini kita hati-hati. Sholat. Tolong sholat jangan dilupakan. Sesulit apapun, seapapun masalahnya sholat. Karena apa? Satu-satunya ibadah yang nggak boleh ditinggalkan sama sekali hanya sholat. Selain sholat masih ada rukhsah, masih ada dispensasi, masih ada keringanan. Sholat la rukhsata laha, nggak ada keringanan sama sekali. Apapun asal masih hidup dan waras harus sholat, nggak boleh tinggalkan. Walaupun teknisnya bisa berbeda-beda. Ada dengan duduk, dengan tiduran, dan yang lain-lain. Terakhir dengan kedipan mata. Kalau matanya udah nggak bisa kedip, sholat. Nah, itu. Sholat, jangan dilupakan. Baik, kembali suci. Kemudian begitu lahir, mohon maaf nih, ini lagi cerita aja dulu. Begitu lahir, nangisnya anak yang lahir dalam keadaan fitrah sedunia sama. Bahasa berbeda, tapi giliran nangis. Emang ada orang Jawa sama orang Sunda nangisnya beda? Nangis bahasa Inggris ya, Pak. Orang Amerika yang ngomongnya bahasa Inggris, anak lahir nangisnya sama. Saya ini jelek-jelek begini pernah ceramah di Amerika. Cakep-cakep, Pak. Ya. 1 bulan saya ceramah di Amerika di 14 negara bagian. Terakhir di Washington DC. Jadi ke Gedung Putih pernah saya. Cuman waktu itu nggak ketemu presiden, karena presiden nggak tahu saya. Jadi pindahnya dari satu kota, dari New York ke Washington ya naik pesawat. Nanti dari New York pindah ke California, umpamanya naik pesawat. Dari situ ke LA, bukan LA sini tapi. Di Amerika ternyata anak yang baru lahir, orang-orang bule, tetap nangisnya sama orang Jawa yang hitam. Berarti apa? Kullu maulud yuladu al fitrah, setiap anak dalam keadaan suci, buktinya nangisnya sama. Ternyata ada teknologi yang canggih, Pak Haji Lutfi, saya pernah baca buku, anak yang nangis di Jepang itu diteliti, ada kan penelitiannya lama. Akhirnya ditemukan dari hasil penelitian, anak yang nangisnya oe-oe, ternyata dia sedang mengucapkan Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena waktu 4 bulan tadi ditiupkan ruh. Ruhnya adalah ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkan ruh. Maka begitu lahir dia ucapkan Allah. Akan tetapi karena masih bayi, lidahnya belum bisa dan sebagainya, hasilnya Allah, tapi jadinya lama-lama seluruh dunia nangisnya bayi sama, walaupun bahasa berbeda, yaitu mengucapkan Allah walaupun keluar dari rahim orang kafir. Subhanallah, ini keagungan Allah. Terus sampai kapan fitrah itu bertahan? Sampai balik. Maka anak kecil yang masih 5 tahun belum balik itu nggak pernah dosa dan nggak pernah mendapat pahala. Anak kecil 5 tahun puasa, apakah ada pahalanya? Ada, tapi untuk orang tuanya. Ya, untuk orang tuanya. Maka beruntung kalau punya anak belum balik kok udah ibadah, karena untuk orang tuanya. Pembagian orang tua, bapak dan ibu dapat 2/3, bapak dapat 1/3. Itu aja udah untung itu. Udah untung bener itu, dapat 1/3. Karena apa? Yang banyak ngurusin anak emak. Ya, yang ngandung emak. Coba ngandung 9 bulan dibawa kemana-mana. Sampai melahirkan, mak menyusui, mak kadang-kadang lagi menyusui, bapaknya gangguin. Terus sampai mau jebokin sebagainya supaya
maka wajar kalau anak kecil belum balik ibadah 2/3 untuk